Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renita Putri Aji, NIM 204105010010052. Saya dari kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Nafis LCMEI yang berjudul Konsep Dasar Ekonomi Islam. Dalam video tersebut, ilmu ekonomi sendiri adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Adapun definisi ilmu ekonomi menurut Adam Smith adalah ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk ditukarkan dengan barang. Selanjutnya, definisi ekonomi Islam. Dalam video tersebut, ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ekonomi Islam juga bisa diartikan sebagai sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian, sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan mendasar dalam setiap aktivitasnya. Selanjutnya, perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, Al-Sunnah, Ijtihad, dan ulama. Kompetisi dikontrol syariah Islam. Pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi, kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal, mekanisme pasar bekerja menurut maslahah. Yang kedua, kapitalis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia, kompetisi usaha bebas dan melahirkan monopoli, pengakuan kepemilikan individu secara bebas, kesejahteraan bersifat jasmani belaka, mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri. Yang ketiga, sosialis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia, tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan, tidak mengakui kepemilikan individu semua alat produksi milik umum, kesejahteraan bersifat jasmani belaka, dan perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Dan sumber hukum ekonomi Islam sendiri adalah Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Selanjutnya adalah dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama adalah Tauhid atau keesaan Allah. Hakikat Tauhid adalah penyerahan diri yang bulat kepada kehendak ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah, dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua adalah al-sidik dan amanah, atau kejujuran dan tanggung jawab. Sidik artinya benar, bukan hanya perkataannya yang benar, tapi juga perbuatannya yang benar. Sejalan dengan ucapannya, beda sekali dengan pemimpin yang sekarang kebanyakan hanya kata-katanya yang manis, namun perbuatannya yang berbeda. Dan amanah artinya benar-benar bisa dipercaya. Jika suatu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga adalah mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat, al-adalah atau keadilan. Yang kelima, al-tawazun atau keseimbangan. Dan yang keenam, al-ta'awun, tolong-menolong. Dan selanjutnya adalah karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan masyir, gharar, dan ribah. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu di masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Dan yang kedelapan, zakat. Sekian penjelasan tanggapan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.